السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Harta haram dapat merusak negara. Harta haram dapat merusak moral bangsa. Harta yang haram membuat keluarga pecah belah. Dan kini kita menyaksikan betapa merajalelanya harta yang haram ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali fihi al-mar' bima akhadha al-mal am min al-halal am min al-haram. Akan tiba satu masa di mana di masa itu orang-orang tidak peduli lagi dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Padahal harta yang haram memiliki keburukan-keburukan dan kerusakan-kerusakan yang sangat banyak. Yang pertama, orang yang memakan harta yang haram, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia adalah maha baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman seperti yang Ia perintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik dan lakukanlah amal-amal saleh. Ini perintah Allah kepada para rasul. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik, dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang musafir, rambutnya acak-acakan, mukanya berdebu, mengangkat kedua tangannya, lalu ia mengatakan, "Ya Rabb, ya Rabb." Maksudnya adalah orang yang musafir, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya acak-acakan, wajahnya berdebu, dia lemah, dan pada saat kondisi seperti itu, biasanya ketika dia berdoa dengan hati yang tulus. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rabb, ya Rabb." Orang ini telah memenuhi semua syarat-syarat untuk diterima doanya. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mat'amuhu haram."
makanannya adalah haram, wa mashrabuhu haram, minumannya adalah haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan tubuhnya tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana Allah akan menerima doanya? Kemudian sidang Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, atib mat'amak." Wahai Sa'ad, makanlah makanan yang halal, takun mustajabud da'wah, niscaya doa-doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harta yang haram akan dimusnahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah." Allah Subhanahu wa taala memusnahkan keberkahan riba dan Allah menumbuhkan sedekah. Para ulama mengatakan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membangkrutkannya, memusnahkan semua hartanya sehingga dia menjadi gelandangan, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya manfaat dari hartanya yang haram itu di dunia maupun di akhirat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma aktsara ahadun minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillin." Tidaklah seseorang banyak mengumpulkan harta riba, melainkan dia akan berakhir dengan kemiskinan dan kebangkrutan, dan pelakunya akan menjadi gelandangan. Nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian yang ketiga, orang yang mengumpulkan harta yang haram, dia akan rugi dan akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, umumkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, betapa hinanya orang yang perang melawan Allah dan Rasulnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, yuqalu yaumal qiyamati li akilir riba, pada hari kiamat kelak akan dikatakan kepada orang-orang yang memakan riba, khudh silahaka lil harbi, ambil senjatamu dan peranglah. Perang lawan siapa? Dia akan perang melawan Allah. Mungkinkah dia menang kalau dia perang melawan Allah? Kekuatan apa yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Namun maksudnya di sini adalah betapa terhinanya orang-orang yang telah memakan harta yang haram, di antaranya adalah harta riba. Nasallallahu salam wal afiyah. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang makan uang yang haram. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Wa'il Al-Asadi rahimahullah taala, dia mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa ala yamini sabrin liyaqtati'a bihi mal imri'in muslim laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang berani bersumpah dengan nama Allah untuk mengambil harta seorang muslim, maka kelak dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan murka kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Yang artinya adalah, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harta yang murah, begitu murah dia gadaikan, dia jual kata-kata wallahi, tallahi, billahi, sumpahnya begitu murah ia jualkan dengan harta dan kepentingan yang sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat.
wa la yukallimuhumullah. Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Allah tidak mau memandang mereka hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka adalah siksaan yang pedih. Yang kelima, orang-orang yang mengumpulkan harta yang haram, dia akan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang menerima riba, orang yang memberikannya, kemudian penulisnya, saksinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum fil itsmi sawa, semua itu dosanya sama. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu ar-rashi wal murtashi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyuap dan yang disuap. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ittata'a shibran minal ard, barang siapa yang mengambil satu jengkal dari tanahnya orang, tuwiqahu min sab'i aradin, maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan di lehernya yang sejengkal sampai ke 7 lapis bumi. Nasallahu salamul afiyah. Bisakah kita bayangkan, mungkinkah dia akan memikul beban yang seberat itu? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang keenam, orang yang makan harta yang haram, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya sebelum dia akan disiksa nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang makan harta riba, la yaqumuna, mereka tidak akan berdiri kelak, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, melainkan seperti orang yang kerasukan syaitan karena gila di dunia mencari harta sampai dia tidak peduli yang halal dan yang haram. Kelak dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bangkit dari kuburnya dalam keadaan gila. Sebagaimana dia gila mencari harta di dunia, dia dibangkitkan juga dalam keadaan gila. Nas'alullah salamul afiyah. Lalu Allah menjelaskan, dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Mereka mengatakan jual beli riba itu sama seperti jual beli. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Antum perhatikan ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini ayat ini sudah antum semua mendengarnya. Peringatan ini telah datang kepada antum semua. Allah mengatakan, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha, lalu dia berhenti, falahu ma salaf, yang dia peroleh dahulu itu untuknya. Wa man 'ada, dan barang siapa yang mengulanginya lagi setelah peringatan ini datangnya, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nasallallahu salamul afiyah. Apakah antum mau termasuk salah satu di antara orang-orang yang akan kekal nanti di neraka? Kekal di sini bukan maksudnya kafir, tapi kekal di sini maksudnya adalah al-makthut tawil, lama tinggal di neraka, wal'iyadu billah. Kemudian yang ketujuh, orang yang makan uang yang haram, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari
Dalam hadis Khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna rijalan yataqawwaduna fi malillahi wa rasulih fannaru lahum. Ada orang-orang yang semena-mena dalam harta Allah dan Rasulnya. Antum yang duduk di sebuah jabatan, jangan semena-mena membelanjakan harta negara, karena lihat apa ancamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fannaru lahum, neraka bagi mereka. Di riwayat yang lain dikatakan, inna hadzal mal hulwatun khadirah, sesungguhnya harta ini manis dan hijau, disenangi oleh jiwa manusia. Faman asabahu bihaqqihi burika fihi, barang siapa yang mengambilnya, mendapatkannya dengan cara yang hak, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Wa rubba mutakhawwidin fima sya'at bihi nafsuhu min malillahi wa rasulih, bisa jadi ada orang-orang yang semena-mena menghambur-hamburkan harta Allah Subhanahu wa taala, bukan hartanya dia, harta Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya sekedar untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyalurkan ke tempat-tempat yang benar, namun dihambur-hamburkan harta Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa lahu yaumal qiyamati illa an-nar, tidak ada yang dia akan peroleh kelak di akhirat kecuali neraka. Nasallallahu salamah wal afiyah. Yang kedelapan, yang terakhir, orang yang hartanya yang haram, sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini cerita yang sangat menarik. Dari Mus'ab bin Sa'ad rahimahullah. Mus'ab bin Sa'ad bercerita, dakhala Abdullah bin Umar ala Abdullah bin Amir ya'uduhu fi maradih. Abdullah ibn Umar mengunjungi mantan pejabat yang namanya Abdullah bin Amir. Yang mengunjungi Abdullah ibn Umar, yang dikunjungi Abdullah ibn Amir. Abdullah ibn Amir ini adalah mantan pejabat. Lalu ia mengatakan, wahai Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat terkenal. Rasulullah SAW meninggal dunia dan dia dalam keadaan ridha kepada Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Amir, mantan pejabat ini mengatakan, ala tad'ullah li, doakan saya. Apa kata Abdullah ibn Umar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuqbalu salatun min ghairi tahur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa wudu, wala sadaqatun min ghulul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Wa kunta 'alal Basrah, dan engkau dulu adalah pejabat di Basrah. Maksudnya adalah, bagaimana Allah akan menerima doaku untukmu sementara engkau pernah menjadi pejabat di kota Basrah, dan yang namanya pejabat tidak akan selamat dari harta-harta yang haram. Nasallallahu salam wal afiyah. Di riwayat yang lain dikatakan, tidaklah seorang hamba mengumpulkan harta dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia membelanjakannya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bersedekah, tidak akan diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia wariskan kepada anak keturunannya, melainkan itu akan menjadi bekalnya ke neraka, wal iyad billah. Saya ulangi lagi, apabila dia tinggalkan, dia wariskan harta yang haram itu kepada anak keturunannya, itu akan menjadi bekalnya ke neraka. Kenapa? Karena dia mengumpulkan harta dengan cara yang haram, dan ini adalah dosa besar. Kemudian dia memberikan anak dan keluarganya harta yang haram. Nasallallahu salam wal afiyah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sidang apa yang kita lihat dari musibah-musibah yang terjadi, gempa bumi, corona, dan yang lain-lain, itu tidak lain adalah salah satu penyebabnya adalah harta yang haram. Rusaknya hati kita sehingga kita tidak pernah khusyuk, tidak pernah menikmati ketaatan itu tidak lain adalah karena harta yang haram yang kita kumpulkan. Betapa banyaknya laki-laki, perempuan, tua, muda begitu berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain adalah karena merajalelanya uang yang haram. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila kita ingin hidup bahagia,
tenang, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menikmati ketaatan-ketaatan ini, jauhkanlah harta yang haram ini. Nasallahu salama wal afiyah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'izzil Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzil Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma taqabbal minna siyama ramadhana wa qiyamah. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.